walaupun keadaan di dalam keadaan SUV yang begini, tapi Tuhan tetap memberi kebebasan kepada kita untuk datang kepada Dia. Mari kita tenang dan berdoa, serahkan supaya kita layak masuk ke dalam hadirat-Nya pada pagi ini. Nyatakan apa kerinduan kita, apa keinginan kita pada pagi untuk datang kepada Dia. Serahkan segalanya. Katakan kepada Tuhan, inilah aku, Tuhan, inilah aku, Tuhan. Aku rindu menyembah-Mu. Inilah aku, Tuhan, aku siap menyembah-Mu. Nyatakan kepada Dia dengan sikap berdoa. Haleluya. Inilah kami ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Siapkan kami ya. Oh, sana bagi-Mu, inilah kami ya Tuhan.
hati umat-Mu yang rindu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hari ini kami ada di tempat ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang berkata bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian bangsa Israel. Dan kami yakini bahwa Tuhan juga bertahta di atas pujian penyembahan kami pada hari ini. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami angkatkan pujian kami kepadamu. Kami angkatkan penyembahan kami yang keluar dari bibir hati roh kami sendiri untuk memuji Engkau Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena tiada Tuhan selain Engkau Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang hidup, yang mati dan bangkit bagi kami untuk keselamatan jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa di surga. Ya Ahad 15 November ini, kami dengan kondisi yang ada pada saat ini di dalam Jemaat BM Glory, Engkau mengerti, memahami akan kondisi hati kami masing-masing. Engkau melihat kemelut yang ada di dalam diri kami masing-masing. Kami datang berbagai-bagai pergumulan, Tuhan, datang menyembah Engkau. Karena kami tahu tidak ada Allah lain selain Engkau yang patut dipuji, ditinggikan di atas kondisi krisis yang ada pada saat ini. Oleh karena itu kami datang kepadamu. Kiranya Engkau memberkati semua pujian yang kami naikkan kepadamu. Engkau berkenan di hatimu, agar segala apa yang kami lakukan, kami tetap melihat kemuliaan Tuhan di atas pujian. Terima kasih Bapa di surga, permuliakanlah nama-Mu di atas pujian kami pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian atur cara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus. Mari kita semua jemaat katakan amin. Shalom sekali lagi. Saya minta lampu dihidupkan dulu supaya kita memberkati dengan yang lain dengan senyuman yang ada. Angkat tangan kita, tengok kiri dan kanan. Itulah cara yang baru supaya kita dapat berjabat tangan. Itulah cara kita boleh disalam kepada yang lain dengan senyuman yang baik. Amin. Ya, segala yang bernafas memuji Tuhan, kita pun bernafas memuji Tuhan dengan nama yang besar, nama yang agung. Itulah Dia, Tuhan Yesus kita. Amin. Segala yang bernafas
Yesuslah keselamatan bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Karena Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Saya saja yang goyang-goyang di sini sebab saya rindu menyembahnya. Mari kita samakan dia yang dikatakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangan kita. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, istiharkan. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus ada kebenaran dan hidup yang membawa kita ke puncak kehidupan yang kekal. Aman dan damai, diberkati dengan luar biasa. Sebab di bawah kolong langit itu Tuhanlah yang mencipta kita, menguasai segalanya. Yesus berkata kepada kita di
di dalam Dia ada kebenaran. Di dalam Dia ada keselamatan. Haleluya, kami meninggikan Engkau. Ku tinggikan
setiap pribadi kami yang mendengar, kiranya Tuhan Engkau menjamahkan kami, sehingga kami dikuatkan dan diberkati dan teruskan perjalanan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyembah Engkau. Dan semua kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Dan terima kasih untuk para pemimpin pujian dan penyembahan kita. Terima kasih oleh karena melalui pujian dan penyembahan pada pagi hari ini kita dapat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Amin. Tepuk tangan juga dulu untuk Pak Kiri, mendengarkan, penari dan pemain musik. Ini luar biasa, sehingga kita dengan bebas untuk dapat menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita percayakan bahwasanya rangkaian tata Ibrani Pugika seperti ini kita akan tingkatkan dari masa ke masa. Amin. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini berdasarkan dengan takwim gereja kita akan menelusuri tema-tema berkaitan dengan situasi dan lingkungan yang ada pada sekitar kita, sehingga pada pagi hari ini kita punya tema adalah bagaimana kita dapat menjalankan ataupun menjalani kehidupan kita ini di masa-masa krisis. Ya, krisis itu merupakan masalah, pergumulan, tantangan, cabaran, kesulitan, kegentingan. Nah, itu berkaitan dengan krisis of life. Dan oleh karena ini bukan tekstual, ini merupakan topical, maka topik ini kita landaskan dengan satu teks berdasarkan Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11, dan nanti juga dengan Matius 24 ayat yang ke-7. Nah, seterusnya kita akan lihat sedikit berkaitan dengan garis Perduaan khotbah, di mana nanti kita akan sedikit membaca ayat firman Tuhan daripada Matius dan Lukas ini. Dan nanti yang kedua kita akan melihat krisis yang sedang melanda dunia. Dan yang ketiga ada dua contoh ini dalam garis next slide. Dalam contoh krisis dalam perjanjian lama, khususnya tentang meruntuhkan dan tentang membangun. Itu nanti kita akan lihat dalam konteks Yeriko diruntuhkan dan Yerusalem dibangunkan dalam konteks krisis sekarang ini. Dan itu kita akan sedikit melihat aplikasi dalam perjalanan di masa krisis dan pada akhirnya kesimpulan. Nah, dengan itu mari kita membaca dua bagian firman Tuhan daripada Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 dan Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11. Ini ada di papal di depan slide, di mana Matius 24 ayat 7 mengatakan bersama-sama. Mungkin kita bacakan bersama-sama karena ini hanya satu ayat saja. 2, 2, 3. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Lukas 1:11, 2, 3. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ada beberapa pengkhotbah yang menitik beratkan dua perikop ini berhubungan dengan manusia. Itu namanya kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu tidak apa. Dan sering juga kita sebagai pastor mengungkapkan
dua perikop ini sebagai persiapan untuk bagaimana kita menanti menyongsongnya, datangnya, ya lahirnya, ya parusia itu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana ada beberapa krisis ya yang akan terjadi. Nah, walaupun ini bukan khotbah yang berkaitan parusia, dan saya ingin menitik beratkan dua teks ini berhubungan dengan krisis pada umumnya. Ya, saya ingin mengkaitkan dua teks ini dengan krisis pada umumnya dan khasnya dengan krisis COVID-19. Nah, itu sedikit penjelasan tentang itu, dan khususnya yang berkaitan dengan penyakit sampar, ya, yang berkaitan dengan penyakit yang mengejutkan alias COVID. Nah, terus bagian yang kedua, ini berbagai krisis yang ada di dunia, di mana di dunia ini ada berbagai jenis, bentuk, sifat, ya, unsur-unsur yang terlihat, ternyata, dan terjadi, terbukti dalam kehidupan manusia di dunia pada saat ini, baik yang berkaitan dengan krisis ekonomi, berkaitan dengan harta benda dan keuangan, baik krisis politik berkaitan dengan pembangunan, penataan, dan pengelolaan bangsa untuk mencari aman, damai dari segi pembangunan fisikal, dan juga krisis pendidikan untuk menemu sains, matematik, dan ilmu-ilmu yang lain untuk memberikan hikmat dan ilmu pengetahuan supaya manusia memperoleh kebijaksanaan dan mengambil dan membuat keputusan. Dan krisis kepemimpinan adalah satu usaha untuk dapat memimpin, menuntun, dan membawa manusia itu ke suatu tempat yang idamnya, yang sasaran, tujuan, dan targetnya itu dapat memberikan kepuasan dan kenikmatan, dan sampai ke akhir tujuan dan target dan skop daripada sasaran pribadi, keluarga, kerja, dan dalam konteks bangsa dan negara. Dan itu kita lihat lagi krisis kesehatan yang berkaitan dengan tubuh, jiwa, raga, perasaan, emosi, pemikiran. Dan memang manusia itu dilibatkan dengan tiga unsur: tubuh, jiwa, ya, dan roh. Tubuh itu badan, jiwa kita itu hidup kita, nafas hidup kita, tidak ada nyawa dia lagi, itu sudah mati dia. Tapi rohnya itu, walaupun dan kendati pun tubuh dan nyawanya habis, ya, tidak ada, tetapi rohnya tetap ada. Dan ini membedakan manusia dengan binatang. Binatang punya tubuh, punya nyawa, punya nafas, tetapi dia tidak punya roh. Ya, jadi matilah dia. Tetapi manusia mati dia, tapi hidup dia. Jadi manusia itu ibarat dia tidak pernah mati dari segi rohaninya, dari segi agamanya, dari sikap pengertian pemahaman imannya, tetap hidup. Hanya saja yang menekankan dalam agama adalah sasaran kematian hidup setelah mati badani, di mana engkau pergi. Itu pertanyaannya agama. Sehingga agama itu merupakan satu usaha manusia untuk mencari dan menjangkau Allah supaya mudah-mudahan diselamatkan. Itu agama, usaha, termasuk hukum-hukum, perintah-perintah, buat ini, buat itu. Tapi pada akhirnya tesisnya kabur, tidak benar. Hanya bilang mudah-mudahan insya Allah. Nah ini
Tetapi kita punya ini lebih daripada agama. Tidak hanya manusia berusaha untuk mencari Allah, tetapi ia adalah usaha Allah untuk mencari dan menjangkau manusia, supaya manusia betul, benar, sungguh, yakin, ya, amin, tujuh, haleluya. Harus pasti, sepasti-pastinya, dan yakin, seyakin-yakinnya kamu selamat. Ada amin? Tengok itu, Yohanes 3:16, Kisah 4:12, Yohanes 14:6. Itu semuanya merupakan janji yang yakin dan pasti. Kalau mati masuk surga langsung saja. Ada amin? Jadi tidak ada kekhawatiran tentang bagian ini. Itu yang berkaitan dengan hidup kita. Nah, krisis sosial budaya yang berkaitan dengan interrelasi dan komunikasi pribadi, etnik, suku, bangsa, dan negara, mudah-mudahan tidak menjadi penghambat dan penrintang, bahkan menjadi perselisihan sampai pergaduhan dan akhirnya perang. Ini sosial budaya tidak dapat tinggal aman, ya, susah. Jadi ini perlu merupakan satu bagian yang perlu juga diawasi. Dan juga krisis agama. Kita tahu di dalam dunia ini ada beberapa jenis agama. Agama Hindu, Buddha, ya, Islam, Kristen, Teosis, dan sebagainya. Sampai yang bilang ya tidak ada agama, ya, tidak ada agama sekalipun. Dalam arti kata yang lain, ini krisis, ya, sehingga ada kelas-kelas tertentu, ya, berkaitan dengan iman dan kepercayaan. Tapi bagi kita tidak perlu diragukan dan diperselisihkan dan dipertentangkan. Dan ada berbagai krisis-krisis yang lain. Nah, Bapak Ibu, dalam 100 tahun sampai pada saat ini ada paling tidak 10 pandemik. 10 pandemik, they call it the Russian flu 1889 to 1890, the Spanish flu 1918 to 1919, the Asian flu 1957 to 1958, the Hong Kong flu 1968 to 1970, HIV/AIDS 1981, SARS 2023, swine flu 2009-2010, Ebola 2014-25, MERS 2015, dan COVID sekarang. Kenapa COVID-19? Oleh karena terbukti COVID ini bukan dia keluar bulan 2, bulan 3, tetapi dia keluar dalam beberapa bulan sebelum habis Desember 2019, ya. Jadi makanya dikatakan COVID, ya, coronavirus tahun 2019. Jadi sekarang ini kita dilihat, ya, mengalami penyakit coronavirus ini, sehingga apa yang terjadi, inilah situasi dan kondisi kehidupan kita pada saat ini. Nah, apa sedikit yang berkaitan dengan masalah ini di Malaysia. Terus ini jumlah case COVID-19 di Malaysia pada saat ini 2 hari lalu, 13 November, berjumlah keseluruhannya 71.277 yang kena ini. Ya, dari yang mati nanti kita lihat dalam internet pun banyak, ya, dari setiap negara negeri, beberapa, ya, yang ada. Jadi ada beberapa cara bagaimana kita sebagai warga Malaysia perlu menjalani, ya, kebersihan, masalah kebersihan COVID ini, supaya kita hati-hati, waspada, jaga terhadap penularan, ya, dan penyakitan, ya, akan COVID ini, di mana kita perlu pakai masker ataupun pelitup muka, face shield, menyaring suhu badan tidak melebihi 37,5. Tadi pagi Pak Philip bilang banyakkan 35 pada pagi hari ini. Oke, itu yang siap semua kita.
Kalau 37 jangan masuk, harus langsung pergi ke klinik ataupun rumah sakit. Itu maksudnya suhu badannya agak bahaya tuh kalau 37 tuh. Nah, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, social distancing, mempraktekkan nikah, bersin, batuk, mengelakkan bergaul rapat dengan orang pesakit, mengelakkan diri mengunjungi tempat sesak dan berisiko, mengelakkan ataupun menangguh mengunjungi negara ataupun kawasan-kawasan mempunyai jangkitan COVID-19 dan mendapatkan perawatan segera di kemudahan kesehatan, dan akhir mengurung ataupun lockdown, stay home and stay safe. Jadi stay home, stay safe, kita sudah lockdown pada 18 Maret tahun ini. Dan sekarang ini masuk dalam fase yang ketiga. Dalam arti kata yang lain, lockdown ini akan hanya dibuka, diakhiri pada 31 Desember. Itu pun pemikiran pertimbangan setakat ini. Tetapi kalau seandainya kes-kes ini makin meningkat, ya bagaimana kita ingin melepaskan perkara ini seperti itu? Ya, akan lagi meningkat, menyebar lagi. Jadi dalam arti kata yang lain, kendati dan walaupun COVID ini dikatakan akan berakhir pada 30 Desember lockdownnya, tetapi belum pasti. Jadi dengan itu pada pagi hari ini kita sebagai jemaat Tuhan secara khususnya menghadapi dan sekaligus menjalani krisis ini. Nah, kami di sekolah pun tanggal 18 Maret itu hari pun kami sudah lockdown, pulang semua mahasiswa, dan baru pertengahan bulan Agustus masuk lagi. Dan kemarin suruh budak mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 pulang. Hanya kita tahan tingkat 3 dan tingkat 4 2 minggu lagi supaya selesaikan semua tugas dan bidang hijau skripsi. Mudah-mudahan mereka akan selesai, tetapi tidak ada wisuda, tidak ada penamat, tidak ada convocation, itu ditunda tahun depan. Jadi tingkat 3 yang selesai, tingkat 4 yang selesai, walaupun belum ada konvokasi, mereka akan diberikan pengesahan dan penetapan dan pemutusan untuk melayani di dalam kerja pada tahun depan dengan sijil yang dipegang, tetapi wisuda mereka, convocation mereka akan dibuat pada tahun depan. Nah, yang pertama kita lihat ini krisis dalam perjanjian lama. Ini krisis meruntuhkan tembok Yeriko dalam Yosua 6. Dan tidak ada masa kita untuk baca itu, kita hanya lihat beberapa poin yang dapat menolong kita bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita. Di mana tembok Yeriko ya dikelilingi dalam 1 hari 1 kali dan 6 kali 6 hari. Pada hari ke-7 7 kali, dan dalam 7 hari itu paling tidak 13 kali dalam 7 hari. Dan hari ya setelah 13 itu merupakan puncak daripada keruntuhan tembok itu. Dan intipatinya apa yang merupakan hasil daripada kejayaan perjalanan mereka menghadapi krisis tembok ini. Tidak lain dan tidak bukan Yosua dan para umat Tuhan pada waktu itu taat dan setia untuk melakukan perintah Tuhan. Boleh saja kita berpikir, untuk apa jalan-jalan? Sekali, sehari, ya, 7 hari, 6 kali, apalagi hari yang ke-7, 7 kali lagi berputar-putar. Apa permainan apa ini? Boleh jadi kita bersungut-sungut, boleh jadi kita marah-marah,
Boleh jadi kita tidak mau ikut, boleh jadi kita demo lagi. Apa ini barang? Susah-susah saja, bikin kita pusing. Berapa keliling? Ini 13 keliling pusing kita ini. Ini gila-gilaan punya terjadi. Boleh saja. Sikap kita menjalani hidup di tengah krisis membuat kita stres, depres, sampai ada yang ambil jalan tikus. Coba terjun dari apa namanya, diri merit sana, dalam arti kata yang lain itu stres, depres, tekan. Tetapi apakah itu jalan keluar yang bagus? Nah, ini Joshua, tentaramu berbaris mengelilingi kota. Ini arahan Tuhan. Joshua, kamu pemimpin, kamu yang menuntun, kamu keliling itu kota itu, dan kamu berbaris 1 putaran sekali selama 6 hari. Dan yang ketiga, bawalah tabut perjanjian juga. Tabut perjanjian itu ini bukan berhala, tetapi satu tabut, ya, satu benda yang mereka angkat yang menjadi memaparkan kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan yang keempat, 7 orang imam harus berjalan di depannya dan meniup trompetnya masing-masing. Ini para hamba Tuhan turut berperan untuk juga menyertai, membimbing, menuntun dan mendahului. Ini susah juga ini. Jangan-jangan mereka ini dulu yang pertama mati, kira-kira gitu. Frontliners yang ada sekarang ini, di dokter, nurse, ya, dan para tentara, bomba dan sebagainya. Ya, ini frontliners. Ya, bawalah tabut perjanjian dan orang imam berjalan depan dan meniup trompetnya. Trompetnya itu memberikan suara kemenangan, suara penyertaan dan penjagaan dan pertolongan Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana reaksinya orang di dalam Yeriko pada waktu tabut di bawah, imam di depan, trompet di dimainkan. Ya, boleh orang ketawa, "Wih, ini orang gila ini. Keliling-keliling berapa pusing, imam lagi depan, tiup lagi trompet. Apaan ini? Permainan apa ini?" Boleh sikap orang di luar sana melihat mereka. Jadi sepertinya dalam rangka kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kadang-kadang orang pun lihatnya lain ini satu bikin, lain ini satu buat, ya, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa kita melakukan itu oleh karena ini penyertaan Tuhan dan kemenangan, kepastian Tuhan ada bersama dengan mereka. Yang kelima, pada hari ke-7 harus berbaris mengelilingi kota itu selama 7 kali. Jadi selama 6 hari ini sekali jalan, tetapi hari yang ke-7 7 kali pusing keliling, tiup lagi. Wah, ini memberikan arti dan makna serta maksud. This is the last round. Ya, seperti main Gusti itu, ya, wrestling. Ini round yang terakhir. Jadi betul-betul ini kita buat nih 7 kali lagi, bukan sekali, 7 kali. Dan Bapak Ibu, kita percaya lagi bahwasanya makna 7 itu memang ini Tuhan punya implikasi, aplikasi rohani yang memuncak dalam kehidupan kita. Dan pada hari yang ke-7 itu 7 kali keliling. Kemudian setelah 7 kali keliling itu, perdengarkanlah tiup trompet yang panjang dan suruhlah semua orang berteriak dan pekik peperangan yang dahsyat. Teriak, pekik
Dalam arti kata yang lain, this is the last draw of our life. Life or death. Sekarang kita isytiharkan kemenangan. That is the last joyous trumpet and shout of victory. Sehingga apa yang terjadi? Tiba-tiba, boom, boom, ha, ha, boom, ha, 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 ha. Itu runtuhnya tembok Yeriko. Jadi maka tembok-tembok itu runtuh dan menjadi rata. Bapak Ibu, memang kita percayakin bahwasanya pada waktu Tuhan memberikan perintah dan kita taat melakukannya, kendati dan walaupun sepertinya tidak logik, bahkan kita pikir ini salah, ini menyimpang, ini tidak betul, ini tidak ada arti dan maknanya. Untuk apa? Kadang-kadang gitu kita punya kesimpulan. Tapi kita bersyukur ternyata dan terbukti dalam rangka Yosua dan umat Israel taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan turut serta untuk merealisasikan rencana dan kehendaknya demi dan untuk kemenangan umatnya. Satu, kemudian namanya, dan kemenangan bagi umatnya. Jadi dalam bagian ini, dalam rangka kita diminta untuk menjalani hidup dalam krisis ini, marilah kita lihat contoh daripada Yosua dan umat Israel yang taat dan setia, rela untuk menjalani apa yang telah diisytiharkan, direncanakan, dan diminta untuk mereka lakukan. Dan di sini masuk sedikit pengertian pemahaman dengan doa dan syafaat. Ini dalam kelilingnya sekali 6 hari dan 7 kali pada 7 hari. There is a constant prayer and application of their life to God, and at the end we see that God was in the picture to give them, to grant them victory in their life. Itu yang pertama kita ingin terapkan dalam kehidupan kita menjalani krisis ini. Yang kedua, ini krisis membangun. Tadi meruntuhkan, kita harap musuh diruntuhkan. Ini membangun, susah ini. Bagaimana kita membangunkan tembok ini? Ya, lihat dalam pasal yang kedua, pasal yang ke-6, di mana mereka menghadapi masalah keruntuhan tembok dan membangunkan tembok ini, Yerusalem ini. Ya, di mana tembok Islam telah runtuh oleh musuh mereka. Dan yang kedua, Yerusalem dikelilingi oleh Sanballat, gubernur Samaria di utara, Tobia, gubernur Ammon di timur, dan Gesem orang Arab di selatan, di luar. Ini masalah yang menyerang umat Israel, orang dari utara, selatan, timur. You cannot get out of the problem. You cannot get out of the problem. You are in the circle of the problem. Kita letak di tengah-tengah masalah pergumulan, tantangan, cabaran, pergumulan, kesulitan, kegentingan. Maju susah, mundur susah, kanan susah, kiri susah, antara ke bawah dan ke atas. Bawah mati, atas masuk ke surga ataupun neraka. Kira-kira gitu ini masalah ini.
you cannot get out of that problem. Dan ada lagi yang menekankan masalah ini, ada beberapa pemimpin yang tidak sanggup. Tidak mampu saya ini, tidak boleh saya ini, tidak berdaya saya ini, tidak pandai saya ini, tidak pintar saya ini, tidak tahu saya ini, kuat pun tidak dapat. Untuk apa ini? There were some of the leaders that retreat. Dan ada juga segelintir umat bersungut-sungut komplain, and komplain. Bapak Ibu, ini masalah. Dan kita percaya ini memang betul, masalah ini memang betul. When we are facing problem, trials, temptations, and difficulties and challenges of life, susah ini. Apa yang kita dapat buat? Kita lihat contoh terusnya apa yang kita buat. Nah, dalam Nehemia 2 ini merupakan strategi ataupun cara pendekatan, pelaksanaan dan pewujudan yang perlu mereka lakukan, dan tentu juga ini merupakan rencana bimbingan pimpinan dan perintah Tuhan bagi mereka. Di mana yang pertama mengenal pasti masalah, kita lihat di sana, dan sudah itu berdoa dan berpuasa, sudah itu buat perencanaan. Ini Nehemia. Nehemia ini pembantu raja Sesar, juru minum. Sebelum raja minum, sebelum raja makan, dia dulu minum, dia dulu makan. Kalau salah makan, mati. Nehemia dulu mati, bukan raja yang mati. Dalam arti kata yang lain, the safety first of the king lies on the life of Nehemia. Mati hidupnya raja itu tergantung kepada mati hidupnya Nehemia dulu. Dalam arti kata yang lain, kalau Nehemia hidup, hiduplah raja. Kalau Nehemia mati, hiduplah raja. Itu implikasinya. Jadi keadaan hidup itu tinggi sekali bagi Nehemia. Mengapa? Bilang bekerja membangun kembali. Apa itu? Itu kota kami, Yerusalem, temboknya runtuh. Saya ingin membangun. Dan minta izin tuh dari raja. Setelah itu sampai ke tempat, di tempat dalam ayat 9, 20, dia berusaha untuk mengadakan keberwaspadaan dan penjagaan. Sampai Nehemia suruh mereka tangan kanan kerja, tangan kiri pegang pedang. Kalau ada apanya, tiba-tiba musuh datang, ya pedang ada, tidak perlu lari ke rumah. Mana pedang tadi? Mana senapang tadi? Tidak perlu, ada. Dalam arti kata yang lain, perlengkapan siap sedia ada. Dan para pemimpin dengan baik, bagus. Dan hasil daripada doa, puasa, perencanaan yang matang, dan pemimpin yang bagus, umat yang bagus, dan penjagaan yang bagus, dan seterusnya. Hanya dalam masa jangka waktu 52 hari, tembok dibangun kembali. This is magic. Saya buat sulap berapa bulan? Sulap. Jadi tembok ini bangunan besar, tapi boleh hanya less than 2 months. It is an impossible project, but it is possible project for
Israelite. Nah, hasil daripada usaha, tenaga, dana, kontribusi, partisipasi umat ini, ada satu lagi yang merupakan puncak keberhasilan ini, yaitu dalam pasal 16, dengan campur tangan Tuhan mereka, maka selesailah tembok ini dibangunkan. It's a miracle. It's a miracle that when you do your works, which is very hard, difficult, task and problematic, and you said you cannot, I give up. Tetapi oleh karena kamu konsisten, konsekuen, taat, setia, tekun, rajin, dan dedicated, memang pada akhirnya sasaran tujuan matlamat akan diraih kemenangan kita. Jadi maka itu Ibu, Bapak, dalam rangka kita menjalani hidup di tengah-tengah krisis ini sedikit pertimbangan, perencanaan yang kita perlu untuk memikirkan, merancangkan, mendoakan, mensyafaatkan, tekun, rajin, betul-betul komited. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, we believe that by God's grace nothing is impossible. Ada amin? Itulah pemikiran kita dalam rangka kita ingin menjalani kehidupan kita di tengah-tengah krisis ini. Nah, dengan itu implikasinya meruntuhkan Yeriko dengan luasnya sekitar 10 ekar, terdiri daripada 2 lapis tembok, tebalnya 6 kaki, jaraknya antara tembok luar dan tembok dalam adalah 12-15 kaki, dan tembok yang dalamnya 12 kaki, tinggi tembok 30 kaki, di atas tembok Yeriko ada dapat berbaris 8 kereta kuda berdampingan, bahkan ada rumah juga didirikan di atas tembok. Meaning that this tembok is very big. Tidak seperti pagar depan rumah kita itu ada 1 kaki saja. Ini 12 kaki. Mana ini 12 kaki? Dari sini ke sini kan 12 kaki ini. Kira-kira. Dalam arti kata yang lain, besar, kokoh, utuh, ya, susah, sulit, bahkan tidak mungkin untuk diruntuhkan. Yang kedua, membangun tembok Yerusalem yang runtuh sangat memerlukan usaha, kerjasama manusia serta campur tangan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena ini susah benar, susah betul, sulit betul. Bagaimana mungkin untuk menyelesaikannya dalam masa 52 hari. Akhirnya mungkin minta cuti 2 bulan, 60 hari misalnya. Dan minta cuti 60 hari, menyelesaikan pembangunan kembali tembok Islam 52 hari. Masih ada 8 hari untuk dia sampai lihat, terus itu balik lagi, misalnya macam itu. Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, cabaran, pergumulan, dan juga mungkin tuntutan dari kita berkaitan dengan tanggung jawab kita. Kita harap seperti ini juga dengan pertolongan Tuhan dapat menjalaninya, menghadapinya, mengatasinya, dan memperolehi kejayaannya. Ya, 2 krisis ini berat sekali untuk dirutuskan atau dibangunkan dan sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan ini, walaupun kita merasa sudah hidup di jalan Tuhan, seringkali kita menghadapi tembok yang sangat tebal untuk diruntuh maupun dibangun. Nah, kita berhadapan dengan masalah yang sangat berat, bahkan semua pintu seolah tertutup rapat. Bapak Ibu, meruntuh dan membangun krisis
tanya sekarang, apa yang runtuh dalam kehidupan saya sekarang ini? Hati, pikiran, perasaan, akar budi, ekonomi, harta, keuangan, kesehatan, keluarga, anak, pendidikan, pekerjaan. These are all the crisis of life and part of our life. And this can be part of the crisis of our life. Krisis rumah tangga, krisis suami istri, krisis orang tua dengan anak, dan krisis-krisis pekerjaan dan sebagainya. These are all part of life, but this can be part of our crisis in life. Jadi dengan itu, coba buat evaluasi dan introspeksi diri. Mana ya? Bagian mana ini? Yang runtuh-runtuh ini? Bagian mana yang rusak-rusak ini? Bagian mana yang gagal-gagal saya sekarang ini? Bagian mana yang menyusahkan sehingga buat krisis-krisis dalam hidup saya sekarang ini? We leave this one to each one of us to evaluate and to identify and come to God. God help me, this is my crisis. Jadi direkod ini perlu dilakukan. Dan krisis itu setelah dibasmikan, diruntuhkan, dikalahkan, there is now the time for us to build up. Ya, kalau kita sudah berhasil berjaya untuk mengalahkan berbagai tantangan, cabaran, pergumulan, kesulitan, kegentingan dalam hidup setakat ini, belum habis itu. Perjalanannya baru mulai untuk membangun kembali Yerusalemnya, hidupnya, keluarganya, pendidikannya, kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya. This is the time. Itu namanya menjalani waktu krisis. Don't give up. Don't depress. This is the time, and now is the time for you to enjoy victory in life. Amin. Jadi seterusnya kesimpulan, menjalani prosedur dan langkah-langkah SOP COVID yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu penting. Amin. Jangan sampai kita kena denda oleh karena tidak pakai pelitup muka misalnya. Makan di restoran, di kedai, ataupun apa-apa macam itu. Dan semua langkah-langkah COVID itu yang saya sudah lihat tadi ada 10, itu kita punya perjalanan sekarang ini. Itu yang kita jalani sekarang ini. Ada amin? Ya, jadi jangan lalai itu COVID sini dan SOP-nya ditetapkan oleh kerajaan. Ya, kita punya Perdana Menteri sangat prihatin sampai jumpa Agung supaya ada emergency declarations of lockdown. Tapi Agung lihat belum sampai pada tahap itu, dan saya minta supaya semua politician kerjasama saja. Kita semua kerjasama. Jangan sampai lockdown. Kalau lockdown, habis kita punya negara. Yang kedua, mentaati dan melakukan rencana dan kehendak Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosua dan orang Israel dalam bentuk tembok sudah tadi dijelaskan. Dan yang ketiga, membuat perencanaan dan mengambil tindakan yang matang seperti mana Nehemia dan orang Israel membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. So, meruntuhkan, membangunkan merupakan bagian daripada cara menjalani hidup dengan krisis ini.
Dan kalau kita sudah melakukan dan membuatkan usaha kita, sehingga iman dan kepercayaan dan pengandalan kita kepada Tuhan akan kerjasama dengan campur tangan Tuhan untuk memberikan kemenangan. Oleh karena apa? Oleh karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Tepuk tangan untuk Tuhan lah. Itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita bersyukur untuk firman Tuhan ini kiranya dapat menjadi berkat dan rahmat kepada kita. Amin. Jadi marilah kita saling menolong, saling mendoa, membantu, menunjang dan memberkati satu sama yang lain dalam krisis ini. Dan untuk negara kita, bangsa kita Malaysia, marilah kita berdoa supaya pemeliharaan dan pertolongan Tuhan menjadi bagian daripada perjalanan kita menuju keberhasilan, kejayaan dan kemenangan. Mari kita berdiri bersama-sama untuk mengakhiri bagian firman Tuhan ini. Saya akan berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami menghadap Engkau pada pagi yang cerah ini untuk menaikkan syukur atas firman-Mu yang sudah kami baca, telusuri, dan teliti, dan hayati, dan nikmati bersama. Kami doakan supaya dengan berkat dan rahmat dan pertolongan-Mu akan memampudayakan kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah krisis yang ada pada saat ini. Engkau jaga, pelihara, lindungi, dan memberkati kami, baik secara pribadi dan setiap keluarga dan keluarga besar kami di gereja DM Glory Permi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua kita katakan amin. Ya puji Tuhan, kita dapat bersama dengan firman Tuhan yang disampaikan pagi ini. Jadi kita mengalurkan ataupun kita lihat siapa yang pertama kali bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi siapa yang pertama kali bersama BM Glory Permai pada pagi ini, dipersilakan angkat tangan. Bagian ini siapa yang pertama kali? Haleluya, jemaat yang setia. Yang sebelah sini juga jemaat yang setia. Yang bagian ini, ya haleluya. Ini ada yang pertama kali, ya ada, ya kita percaya kita semua jemaat yang setia. Oke, kita persilakan bulletin kita pada pagi ini. Pelayanan untuk minggu hadapan 22 November, pemimpin pujian Deacon Sylvester, pengkhotbah Deacon Robin Anyi, penyanyi latar kumpulan 3, penari rebana Dancer Warrior, tangguk persembahan tabung umum, pemain muzik kumpulan B, membersih gereja Komsel Omega. Pelayanan doa Rabu depan 18 November, memimpin dan sharing oleh Deacon Audrey. Pelayanan pujian dan penyembahan, sekiranya ada jemaat yang ingin terlibat di dalam pelayanan ini, sila maklumkan kepada AJK Pujian dan Penyembahan Deacon Sofia Bulan. Bagi pendaftaran tadika akar baik cawangan BM Glory Permi pada tahun ini sudah dibuka untuk 2021 dan terbuka kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2015 hingga 2017. Sila dapatkan borang pendaftaran dari Cikgu Jacqueline dan Cikgu Caroline di tadika akar baik. Sumbangan keahlian BM sebanyak RM10 seorang dan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun dan akan diserahkan kepada BM Pusat. Silalah berhubung dengan Deacon Septi Juk berkenaan dengan sumbangan tersebut. Kunjungan dan kaunseling, dan sekiranya ada jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja dan hubungi terus pastor yang ada untuk mengatur masa perjumpaan. Yang pertama, kita berdoa untuk ruangan ibadah supaya sentiasa selamat untuk digunakan semasa acara ibadah atau persekutuan diadakan. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, yang berada di rumah atau di hospital, dan juga bagi jemaat yang dalam serba kekurangan kerana punca pendapatan mereka terjejas, dan ada juga yang telah hilang punca pendapatan kerana COVID-19. Yang ketiga, kita berdoa untuk pastor agar diberi kekuatan dan hikmat untuk terus melayani dan juga untuk ahli majlis gereja supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran gereja.
Yang keempat, kita berdoa bagi Pastor Michael Dian, diutus sebagai penginjil di kawasan penginjilan kita, Rumah Draman, Rumah Kiai dan Rumah Janting. Yang kelima, kita berdoa bagi keamanan dan perlindungan Tuhan atas Bandar Raya Miri. Yang keenam, kita berdoa terus bagi negara Malaysia agar bebas dari penularan COVID-19 dan semua kaki tangan kesihatan kerajaan atau swasta seluruh Malaysia terus kuat dan tabah dan dilindungi daripada dijangkiti ketika menjalankan tugas, dan juga terus doakan kestabilan ekonomi dan politik Malaysia agar terus terjamin. Sekian sahaja buletin kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Bapa. Ya Allah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami menghadap tahta-Mu yang kudus untuk menaikkan segala pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu. Oleh karena Engkau ternyata dan terbukti hadir di tengah-tengah ibadah dan kebaktian kami yang diselenggarakan pada pagi hari ini, sehingga semuanya dapat terlaksana, terlenggara dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya, baik dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga kami percaya yakin Tuhan dipermuliakan dan Tuhan menerima semuanya dengan senang hati. Oleh karena itulah pujian dan penyembahan yang datang dari lubuk hati kami yang terdalam sebagai ucapan syukur kami atas berkat dan rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa dan tidak terketara. Dan juga firman Tuhan yang telah kami telusuri bersama pada pagi hari ini akan menjadi bekal dan modal bagi kami dalam rangka kami menghayati dan melaksanakan perjalanan kami bersama dengan Tuhan di tengah-tengah krisis-krisis yang kami hadapi dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa ini, dan secara khusus dalam konteks krisis COVID-19 ini. Kami percaya dan yakin bahwa hanya bersama dengan Tuhan kami tidak perlu ragu, khawatir, takut, cemas, dan depres. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami, Immanuel. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Pada pagi ini kami juga ingin bersyukur atas rahmat dan pertolongan Tuhan bagi jemaat kami Glory Permi di tempat ini, baik setiap anggota kerja di tempat ini, baik anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang dewasa. Tuhan kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu tetap nyata dan tetap kami rasakan dengan sungguh biasa, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan keluarga besar kami di tempat ini. Kendati dan walaupun kami menghadapi berbagai tekanan dan pergumulan dan mungkin keperluan, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan untuk dapat menjadi bagian kemenangan dan kecukupan dalam kehidupan kami. Dengan itu kami memuji dan menyembah Engkau. Dan seterusnya yang berkaitan dengan kegiatan, aktiviti,
dan takwim kerja kami pun kami serahkan dalam tangan pengasihan Allah. Kalau dalam beberapa bulan yang lalu sampai memungkinkan kami masuki bulan 2 yang terakhir untuk tahun yang ke-2020 ini, Tuhan kami bersyukur oleh karena Engkaulah yang telah menuntun dan memimpin kami, dan itulah doa dan harapan kami untuk dapat mengakhiri tahun ini dengan kemenangan daripada Tuhan. Maka itu kami serahkan semua kegiatan, aktiviti dan takwim kerja kami dalam tangan pengasihan Allah, supaya Tuhan turut serta untuk menolong, untuk memberkati dan untuk memberkati baik kerusuhan pribadi, kerusuhan keluarga, kerusuhan doa tempat ini, kerusuhan muda-mudi dan kerusuhan ibu khususnya, dan juga kebaktian berminggu dan semua kegiatan aktiviti kerja kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan turut serta untuk menolong dan untuk memberkati, sehingga nama Tuhan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami sebagai jemaat-Mu diberkati. Dan kami juga berdoa untuk setiap keperluan-keperluan jemaat kami di tempat ini, baik yang berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, persekolahan anak-anak, dan yang berkaitan dengan keperluan jasmani, makanan, minuman, pakaian, dan fasiliti yang kami perlukan. Kami pada pagi hari ini memohon supaya Tuhan Engkau bermurah hati untuk memberkati dan menyalurkan berkat-Mu yang mencukupi akan segala keperluan kami, bukan keinginan kami. Dengan itu kami memuji dan menyembah Engkau, menyerahkan semua kebaktian-kebaktian yang disalurkan, diselenggarakan juga pada hari ini. Kiranya Engkau turut serta untuk berkati bahkan semua jemaat BN Glory, dan juga semua jemaat-jemaat yang ada di seluruh BN, baik di bandar, di luar bandar, bahkan di kampung sekalipun. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan turut serta untuk menolong berkati baik para pemimpin dan majelis, baik para pastor, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang turut serta dalam pimpinan kerja daerah dan pusat, bahkan di sekolah. Kami serahkan mereka satu persatu dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan juga memberkati pakai mereka dalam kerjaan Tuhan yang sedia ada. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Malaysia khususnya, supaya dalam krisis COVID ini kami serahkan para pemerintah kami, kerjaan kami, supaya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi untuk bagaimana memimpin dan menuntun akan bangsa negara kami, supaya di tengah krisis ini pun kami tetap maju dan menikmati berkat pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Jadi maka itu Tuhan Engkau berkati akan kerjaan kami, dan juga semua pemimpin-pemimpin yang sedia di peringkat pusat sampai di peringkat daerah sampai di kampung sekalipun. Kiranya Tuhan Engkau pakai mereka juga untuk dapat memimpin akan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji dan menyembah Engkau. Bapa di surga, kami akan bersama tempat ini dan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami rindu supaya berkat pimpinan, penyertaan dan pertolongan-Mu menjadi bagian daripada kehidupan kami. Secara khusus untuk setiap pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini, Engkau tahu akan setiap pergumulan dan keperluan kami. Maka itu kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan turut serta untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memimpin kami kembali ke tempat kami masing-masing, sehingga kami dapat tiba di tempat dengan selamat dan masuki minggu yang baru. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang akan menuntun dan berkati kami dan melakukan setiap kegiatan, aktiviti dan tanggung jawab kami dengan baik oleh karena berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Jemaat, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau